Aku juga bisa nih ya, aku praktekin. Dikira sini kita anjing. Ada orang ya yang mau lagi sekarang mendengar, mempercayai atau mendukung ulah-ulah biadab kau. Gak ada. Dikira si Diki anjing itu hidup itu segampang yang dia pikirkan waktu aku masih berteman dengan dia. Sulit ya sekarang. Sekarang diajarinnya apa? Diajarin manggil jin ya ke dalam guci. Bodoh. Apa yang menjadi penyebab kenapa NM melaporkan ya? Untuk yang pertama yaitu wajah dan badan korban diganti dengan badan seekor hewan ya, jadi yang di pasal 507 yang dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Kemudian dengan keduanya yaitu pasal 508 2 Romawi 2025 dengan pasal yang diterapkan di sini adalah pencemaran nama baik melalui media elektronik, sama dengan pasal 27 kemudian junto 45A. Pelapor dan korban adalah NM, terlapor adalah FS. Kenapa NM datang ke Polres Metro Jakarta Selatan dengan melaporkan kasus, yaitu melihat postingan melalui IG dengan kata-kata atau perkataan yang tidak baik tentunya, yaitu dengan korban disebut positif HIV. Itu yang kemarin NM datang ke Polres Metro Jakarta Selatan. Di BAP kasus yang kemarin dilaporin. Berapa pertanyaan nih? Berapa Pak? 18. Mungkin seputar aja apa saja mungkin benang merah untuk pertanyaannya sendiri. Seputaran yang diposting. Itu aja sih paling jelasinnya, nggak ada yang lain. Pada akhirnya melaporkan. Ya. Apa yang membuat Ami sendiri akhirnya melaporkan? Apa yang akhirnya melaporkan karena si manusia ini tuh pagi, siang, sore, malam berbulan-bulan ngebahas gue aja, katanya nggak peduli, tapi yang dibahas gue terus itu katanya nggak ngurusin, tapi yang dibahas bisa kalian lihat kan, karena kan akunnya juga tidak dikunci, tapi yang dia ngebahasnya gue terus kan, nggak diajak tapi tetap gue aja gitu. Cuman kalau yang dibahasnya tidak menjulur ke fitnah atau ditambah-tambahin nggak masalah, tapi kan ini udah ngalur ngindur kemana-mana gitu, yang dikatain inilah karena sakit kelamin lah apalah, itu harus dilaporin karena kalau dibiarin nanti gilanya terusan. Berarti dia buat gerah ya artinya? Kalau gua kan dari dulu memang kalau berantem sama orang itu cukup sekali, sebetulnya itu kan pancingan, tapi yang ternyata pancingannya dimakan. Ya alhamdulillah baru ada kesempatan untuk laporan hari ini karena kan yang kalian tahu dari kasus Laura yang kabur dari rumah aman kan gue ngurusin sampai detik ini kan, jadi kenapa baru dilaporin sekarang, karena baru punya waktu sekarang. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang Nikita Mirzani resmi polisikan Fitri Salhuteru soal dugaan pencemaran nama baik. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Kak Niki, mungkin hari ini kedatangan ke Polres Jakarta Selatan mungkin dalam rangka apa Kak? Di BAP kasus yang kemarin dilaporin. Berapa pertanyaan? Berapa Pak? Mungkin seputar apa saja nih benang merah untuk pertanyaan? Seputaran yang diposting. Itu aja sih paling jelasinnya, nggak ada yang lain. Jadi pada akhirnya melaporkan. Ya. Apa yang membuat Ami sendiri akhirnya melaporkan? Apa yang akhirnya melaporkan karena si manusia ini tuh pagi, siang, sore, malam berbulan-bulan ngebahas gue aja, katanya nggak peduli, tapi yang dibahas gue terus katanya nggak ngurusin, tapi yang dibahas bisa kalian lihat kan, karena kan akunnya juga tidak dikunci, tapi dia ngebahasnya gue terus kan, nggak
diajak tapi tetap gue aja gitu. Cuman kalau yang dibahasnya tidak menjulur ke fitnah atau ditambah-tambahin nggak masalah. Kita ini udah ngalur ngidur kemana-mana gitu, yang dikatain inilah, kena sakit kelamin lah, apalah, itu harus dilaporin karena kalau dibiarin nanti bilangnya terusan. Berarti dia buat fitnah ya artinya. Kalau gue kan dari dulu memang kalau berantem sama orang itu cukup sekali. Sebetulnya itu kan pancingan. Ya, ternyata pancingannya dimakan. Ya alhamdulillah. Baru ada kesempatan untuk ngapain hari ini karena kan yang kalian tahu dari kasus Laura yang kabur dari rumah aman, kan gue ngurusin sampai detik ini kan. Jadi kenapa baru dilakukan sekarang? Karena baru punya waktu sekarang. Gue kan juga ada urusan pekerjaan. Ami juga mau buka cabang. Jadi dari kemarin kayak tanah. Jadi ada waktu lenggang. Dia juga sebenarnya capek karena kan habis dari Balikpapan kemarin baru balik tadi jam 8 langsung ke sini ke situ. Jadi baru ada kesempatan sekarang buat melapor. Ini sebagai penegasan di Kementerian Usaha Bang Rasman betul. Masalah Fitri ke Fitri. Tanya aja sama Humas Polres Jaksel. Sudah dibenarkan sih tadi melaporkan inisial FS itu sendiri dari Humas. Bukan satu orang sih, ada beberapa akun juga yang memang sudah di tracking. Ternyata itu adalah seluruhnya. Siapa akun? Dua ya. Dan kenal dengan akun tersebut atau akun buzzer atau seperti apa? Kalau kenal enggak, tapi gue tahu kalau itu pasti disuruh karena dari kata-katanya, bahasanya itu seperti gue zaman masih berteman dengan dari hubungan pertemanan kakak adik sekarang jadi lama. nggak ada, gue punya kata cowok. Ada di meja rumah itu kan ngomong jadi lama gitu. Ya karena saat itu mungkin kesirep ya, namanya orang kesirep kan waktu itu kan prosesnya lagi bercerai dengan diplomatik ya kan, harusnya perceraian itu berjalan dengan baik. Kan abang kan yang ngurusin perceraian dengan diplomatik kan harusnya baik. Ketika dia muncul hancur berantakan ya kan. Alhamdulillah gue juga dengan Dipo sudah berkomunikasi dengan baik. Ya kalian, kalau kalian yang tahu misalnya yang normal pasti tahu lah perjalanan ini kayak seperti apa kan. Jadi bisa kalian artikan sendiri aja. Mungkin Laura sendiri udah ketemu bapaknya belum? Banyak netizen yang mempertanyakan. Kenapa mau tahu ketemu bapaknya atau enggak, kan bukan urusan netizen. Kecuali netizennya Mbak biayain. Kasihan di story lah. Selamat pagi netizen. Kalian follower pinter aku gelai ya mau ulah si biadab. Lupar lapor. Dia itu tahu sebetulnya aku itu tidak sudi meladeni ulah-ulah sampah karena dia selalu berulah sampah. Sekarang dia udah masuk jenis sampah yang nggak bisa didaur ulang, sampah negara. Pokoknya saran dari aku nih untuk pengguna dunia maya, pengguna sosmed, jangan mau dibelokin kiri kanan depan belakang, jangan mau. Kita fokus dengan perbuatan kriminal dia ya, mau apa lupar lapor nggak usah dipikirin ya, nggak usah dipikirin. Jangankan apa, aku tuh susah ngomongnya. Sedikit aja masuk ke dalam si biadab ini nggak bisa masuk. Pokoknya intinya aku tetap akan konsisten nyikat si biadab ini biar jangan jadi apa tuh namanya ya, influence buruk buat generasi bangsa dan buat emak-emak juga gitu ya netizen. Aku pokoknya happy hari ini akan ada berita. Akan ada berita. Kita tunggu aja. Pokoknya netizen, be smart ya. Jangan mau terkecoh. Jadi dia itu membuat berita A, B, C, D, itu dia malu. Dia malu karena dia telah memeras. Dia malu. Dia nuduh-nuduh BPOM disogok, nggak taunya dia yang memeras netizen. Ya, emang biadab dia itu. Aku tidak pernah menyesal, tidak akan meralat
gembira loh, miring dulu, macet. Tapi aku gembira loh netizen, kata tim sosmed pun yang di depan nih, katanya si biadab di feednya udah penuh dengan hujatan, tapi bukan kayak dia yang ngebuzzer aku, yang ngehujat real account. Bagus gitu ya, aku nggak apa-apa capek, nggak capek juga sih. Ini amal ibadah untuk membumi hanguskan contoh buruk di republik ini. Pokoknya jangan dikasih tempat buat dia yang merasa jago, merasa hebat, merasa punya tim cenah. Lalu katanya dia dengan pede ya, kata tim sosmedku, ada berapa juta yang lihat dia. Orang mau ngelihat berapa juta juga mau lihat kau dan mau unfollow karena kau sudah kehilangan 1 juta follower ya. Sedih ya. Bagus, pengen tahu siapa yang endorse kau. Emang mau brandnya di-endorsein kau? Yang kebayang apa? Ya, Bang. Ya, Endorse brand kau. Mir pun bertindak ya setelah difitnah-fitnah. Kejam banget fitnahnya, gila. HIV, positif HIV, habis itu diganti fotonya dengan seekor hewan. Wah, ini nih udah nggak logika ini berantemnya. Kenapa sih kamu susah banget ngelawan Nikmir? Kalau nggak sanggup angkat tangan ya, lambaikan tangan, gak usah ngelawan, ngarang-ngarang, ngadu ngidul. Lu bilang seorang dokter mengatakan kalau Nikmir itu positif HIV. Hey, ya ngeri loh. Lu bilang orang HIV, kasihan loh. Kasihan buat nanti apa? Buat jejak digital buat anak-anaknya. Lu nggak mikir, katanya lu sayang anak-anaknya. Tapi kenapa lu bisa fitnah begitu? Gila lu fitnahnya, kejam banget fitnah lu. Sampai dibilang HIV segala. Setahu gue kalau orang HIV itu tidak bisa melakukan oplas. Karena sebelum oplas dia akan diperiksa dulu, akan dicek di laboratorium, dicek dari mulai detak jantung, dari mulai darah, dari semua dicek. Orang yang melakukan oplas berarti dia sehat, semuanya sehat lahir batin, maka dia bisa melakukan oplas. Nggak mungkin dia seorang penderita HIV, seorang positif HIV bisa melakukan oplas. Yang pintar katanya lu sekolah apa sih? Hah? Katanya sekolah. Ini gue jadi emosi nih, emosi nggak tertahan ini emosi gue gitu, nggak cerdas gitu loh. Kalau berantem, kalau mau ngelawan Nikmir, kayak gue dulu zaman dulu ngelawan Nikmir biasa-biasa aja, nggak sampai fitnah sedemikian rupanya, giling ya. Ya udah, siap-siap aja nanti dipanggil sama Polela ya. Siapkan bukti kalau memang Nikmir HIV, siapkan bukti dokternya yang kamu bilang menyatakan bahwa Nikmir positif HIV, bawa dokternya. Itu aja sih sayangnya. Udah cukup sekian dan terima kasih. Gue kaget. Nikita Mirzani resmi melaporkan Fitri Salhuteru di Polres Jakarta Selatan atas dugaan pencemaran nama baik. Surat laporan Nikita Mirzani terdaftar dengan nomor LP 508-2-2025-RJS diunggah di Instastory. Dalam keterangannya, Nikita Mirzani mengaku orang yang dilaporkannya dipastikan bakal masuk ke dalam jeruji besi. Janda 3 anak itu pun memastikan Fitri Salhuteru bakal dipenjara. Nikita Mirzani tidak mengungkap kapan mantan sahabatnya itu dipenjara. Cepat atau lambat tangan saya sendiri yang bakalan jeblosin elu. Dah cukup ya main-mainnya, jelas Nikita Mirzani. Di akhir tulisan, bintang film Nenek Gayung itu mengungkap orang terakhir yang sempat dipenjara setelah dilaporkan Nikita Mirzani. Satu lagi yang pernah saya penjarain, Dito Mahendra. Dito aja bisa masuk sel, masa ketua geng halu ini nggak bisa, tutur Nikita Mirzani. Laporan Nikita Mirzani tersebut dibenarkan oleh Humas Polres Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi. Nurma mengatakan terdapat 2 pasal yang dicantumkan pada laporan yang dibuat Nikita Mirzani, yaitu pasal 27A Jungto pasal 45A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Sayang Nurma tidak menjelaskan secara detail mengenai pelanggaran apa yang membuat Fitri Salhuteru dilaporkan Nikita Mirzani. Seperti diketahui, Fitri Salhuteru dengan Nikita Mirzani dahulu bersahabat.
Namun persahabatan mereka putus setelah Fitri menolak permintaan Nikita untuk menjelek-jelekan Antonio Dedola dan Laura Mizani. Fitri Salhuteru juga mengaku tak sampai hati kalau harus merundung anak-anak Nikita Mirzani sebab ia sangat menyayangi anak-anak, terlebih dirinya juga seorang ibu.